Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang semester 4 ingin mempresentasikan hasil video pendek kami bersama saya Meriori Anggriani Kwehuan. Saya Marcelina Aprilia Nursanti. Saya Mirani Rivinsa Monomakdi. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Di penghujung 2019, 5 komisioner dan 5 dewan pengawas resmi menahkodai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Dalam pidato perdananya, Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan, KPK harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain agar dapat memenuhi cita-cita bersama, yaitu bersihnya Indonesia dari praktek korupsi. Sebagai langkah awal, pimpinan KPK mengunjungi sejumlah mitra kerjasama untuk mempererat sinergitas pemberantasan korupsi. Kementerian dan lembaga yang disambangi antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Di akhir Januari, jajaran pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hadir dalam rapat dengar pendapat pertama dengan Komisi 3 DPR RI. Program Rencana Strategis KPK 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan KPK 2020, Pengelolaan SDM, serta sinergitas koordinasi KPK DPR dalam lingkup pengawasan menjadi agenda yang dibahas dalam RDP ini. Komitmen KPK untuk memperkuat simpul relasi anti korupsi, khususnya dalam strategi pencegahan, tergambar dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atau ANPK yang digelar di akhir Agustus 2020. Peneguhan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi atas keberhasilan instansi pusat dan pemerintah daerah menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK menjadi agenda utama dalam kegiatan ini. Dalam upaya memaksimalkan penggunaan aset negara sebagai bagian dari penyelamatan dan pemulihan aset sepanjang tahun 2020, KPK telah menyerahkan berbagai aset hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang kepada sejumlah kementerian dan lembaga negara. Di antaranya adalah tanah dan bangunan senilai 56 miliar rupiah lebih yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Informasi Geospasial. KPK juga menyerahkan aset berupa tanah seluas 53 hektar yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat kepada TNI Angkatan Darat untuk dimanfaatkan. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan, penyerahan aset ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja KPK kepada publik dalam upaya pemulihan aset negara. Komitmen KPK dalam menjunjung tinggi transparansi, termasuk dalam pengelolaan keuangan lembaga, membuahkan hasil yang membanggakan. Di bulan Juli 2020, KPK kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, opini WTP yang didapat merupakan bukti bahwa KPK telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 tak menghentikan semangat KPK untuk menyulut partisipasi publik dalam menebarkan semangat anti korupsi. Di bulan Juni, 25.000 masker kain bertuliskan antivirus korupsi dibagikan oleh pimpinan KPK kepada masyarakat umum. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berperilaku anti korupsi dan menolak setiap bentuk korupsi menjadi pesan yang tersirat dalam kampanye ini. Pesan yang sama digaungkan oleh pimpinan KPK kepada calon kepala daerah dalam kunjungan ke sejumlah wilayah yang akan menggelar pilkada tahun ini. Ketua KPK Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Kita semua pasti pernah mengurus dokumen di kantor pelayanan publik, mau itu mengurus SIM atau KK, membayar pajak, perpanjang paspor, bahkan untuk menebus surat tilang dan berkas lainnya. Kali ini, yuk ikuti perjalanan Zaki mengurus pembuatan IKTP.
Seperti yang kita ketahui, dibutuhkan berkas-berkas seperti fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga, serta surat pengantar dari RT dan RW. Sebenarnya, pembuatan IKTP itu mudah dan gratis. Namun, bisa kita bayangkan jika proses tersebut dibuat berbelit-belit dan ruwet, ujung-ujungnya membuka peluang terjadinya gratifikasi atau bahkan suap. Iya, Zaki jadi tergoda untuk memberi uang pelicin pada petugas untuk mempersingkat proses agar pembuatan IKTP-nya cepat dan tidak dipersulit. Tahu kan, kalau apa yang dilakukannya adalah bagian dari gratifikasi? Meski kadang gratifikasi tersebut dianggap tidak seberapa, namun sebenarnya dapat merugikan banyak pihak dan membahayakan masyarakat. Ketidakjujuran ini tentu akan mengakibatkan turunnya kepuasan warga yang berujung pada ikut menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kantor-kantor pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, petugas negara harus bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti mengutamakan kepentingan publik, menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi ilegal. Tentunya, penanganan gratifikasi akan lebih maksimal jika ada kerjasama yang kuat, tak hanya dari seluruh jajaran badan pemerintah, tetapi juga dari sektor korporasi serta masyarakat luas. Dengan sistem yang adil dan terbuka, pelayanan publik akan menjadi maksimal, kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan meningkat, dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, yakin masih mau berurusan dengan gratifikasi? Bersama, yuk wujudkan pelayanan publik yang bebas dari gratifikasi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id, klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mereka sudah mulai menyisir lagi harta benda mereka yang masih tersisa. Mereka sudah mulai sedikit demi sedikit bangkit begitu, Pak. Ya. Justru seharusnya bagaimana keberadaan pemerintah juga bisa memanfaatkan kondisi ini, menginformasikan justru hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, mungkin seperti informasi tadi terkait BBM mungkin, atau soal listrik. Apa yang bisa dilakukan juga oleh Kominfo selain menangkal supaya berita-berita hoax ini tidak semakin banyak, cukup sampai ke 9 berita hoax yang tersebar ini? Ya, memang masyarakat tuh punya hak ya, punya hak untuk mendapatkan informasi yang objektif dari siapapun dan benar. Itu haknya masyarakat. Nah, minimal institusi seperti pemerintah ya, itu yang kemudian memberikan informasi-informasi yang benar. Kalau pemerintah memberikan informasi yang tidak benar, itu tentu saja ada yang salah. Tapi kalau dia menyampaikan informasi itu secara benar, misalnya tentang bantuan jumlahnya sekian dan itu yang benar, itu ada bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Karena di kondisi bencana seperti ini juga pemerintah adalah salah satu yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, termasuk fakta-fakta yang baik yang disampaikan itu bukan dari bagian dari kampanye. Ya. Jadi kalau ada fakta baik, sudah berhasil membangun ini, mengembalikan pasokan listrik misalnya begitu, itu fakta baik dalam waktu sekian, itu bukan kampanye, tetapi itu bagian dari memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, kalau itu informasi tadi. Nah, kadangkala di dunia media sosial itu, kalau ada informasi-informasi yang salah, semuanya dipukul rata ini hoax. Ya. Informasi tentang target yang belum terpenuhi disebut hoax atau hoax. Kemudian hal-hal yang katakanlah one prestasi ya, belum sudah berjanji seperti ini tapi tidak mampu karena ada banyak faktor disebut hoax. Beda, hoax itu adalah pesan yang dibuat dengan sengaja tanpa hak. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya pemirsa, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Tindakan ini untuk mengaburkan sumber harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana atau patut diduga untuk kegiatan terorisme.
Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan hasil tindak pidana diantaranya hasil korupsi, penyuapan, narkotika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Tindakan pidana pencucian uang mencakup kegiatan transfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan diketahui atau diduga hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Gitu, dia nggak boleh dikasih keleluasaan untuk punya anggaran yang sama. Di sisi lain, tentu saja kita juga paham bahwa ada kecenderungan karena nggak mau anggarannya dipotong, kemudian program kerja dipaksakan diselesaikan di tahun yang sama, misalnya, biar ada serapan anggaran. Nah, dari situ juga sebenarnya kan ini modus yang sudah sering terjadi, dan saya rasa kalau ada mekanisme kontrol dan evaluasi tadi gitu ya, itu tidak akan dibiarkan terjadi. Karena kan setiap bulan, kan maksud saya untuk organisasi kecil saja kita pasti punya rapat kerja gitu. Kita punya program kerja yang mau kita jalankan selama 1 tahun ke depan. Otomatis pemerintahan daerah itu pasti juga punya hal serupa. Penganggaran sudah ada, program apa yang mau dilakukan sudah ada, bahkan ada juga penyesuaian lewat mekanisme APBD perubahan misalnya ya. Nah, itu kan sebetulnya sudah bisa dipetakan gitu. Nah, buat saya secara normatif tentu kita harus bicara soal bagaimana fungsi dan mekanisme monitoring, evaluasi dan kontrol internal maupun eksternal tersebut berjalan atau tidak gitu. Dan sudah harus mulai ada mekanisme reward and punishment gitu ya, kalau misalnya memang tidak ada performa. Nah, punishment tersebut tentu tidak jangan dibaca selalu soal pidana gitu. Ada berbagai macam jenis atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk mempertegas bahwa paling tidak dari sisi regulasi, implementasi peraturan atau kebijakan itu secara konsisten dilakukan gitu, bahwa nanti mekanisme sanksinya bisa lewat administrasi gitu ya, apakah penundaan promosi jabatan gitu ya, atau misalnya penundaan untuk mendapat pelatihan, peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Itu adalah mekanisme-mekanisme yang sebetulnya bisa ditempuh, dan saya rasa bukan sesuatu yang baru gitu. Memang yang selalu jadi masalah adalah bagaimana kemudian ini bisa dipastikan berjalan gitu, dan berjalan bukan hanya secara formal tapi juga secara substansial gitu. Dia jadi dijalankan bukan hanya karena ingin nyelesain atau melakukan penyerapan besar-besaran anggaran. Karena ketika itu dilakukan, sebetulnya potensi maladministrasi itu semakin besar. Dan kalau sudah ada potensi maladministrasi, bukan tidak mungkin dia berakhir jadi korupsi gitu. Jadi hal tersebut yang juga harus dipahami, dan saya rasa disitulah kemudian peran penting dari kepala daerah gitu ya untuk melakukan kontrol. Yang keenam, kerjasama internasional. KPK akan bekerjasama dengan lembaga anti korupsi internasional untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. Kerjasama itu akan dimulai saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi APEC di Jakarta dan Bali Oktober mendatang. KPK akan bekerjasama dengan lembaga anti korupsi internasional dari Amerika, Inggris, dan negara anggota ASEAN. Dalam salah satu agenda APEC yaitu Anti-Corruption and Transparency nanti, KPK juga mengikut sertakan korporasi swasta mengingat maraknya gratifikasi dalam kasus korupsi.